sahabatnya untuk berkencan sembunyi-sembunyi. Tapi tidak ada yang menyukai dia. Soha juga sudah terbiasa. Sangat sedikit orang yang dapat menerimanya. Dia memiliki seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. Hari ini Soha datang lagi untuk berkencan. Ketika dia sedang bercakap-cakap dengan senang hati, Soha melihat ke atas. Lihat anak lelaki Mantuong kabur dari sekolah, berbelanja dengan seorang gadis, anak lelaki yang dia cintai. Membuat Soha sangat marah. Bagaimana dengan suasana hati kencannya? Seketika dia berlari keluar dan bertanya apa yang terjadi pada anak lelakinya. Mantuong melihat Soha dengan cepat pergi bersama seorang gadis. Bagaimana mungkin dua kaki bisa mengalahkannya? Soha sekarang harus menangkap anak lelakinya, mengajari dia pelajaran, sehingga dia melihat di tepi jalan. Ada sepeda yang sedang diparkir. Tanpa berpikir panjang, dia langsung melaju. Itu bukanlah sepeda biasa, itu adalah sepeda gunung berlapis emas senilai jutaan dolar. Dan pemilik sepeda itu melihat seluruh proses pencurian sepeda. Anak lelaki tidak bisa mengikuti. Sebaliknya, dia yang ditangkap oleh polisi di jalan. Kemudian dibawa ke kantor polisi untuk pendidikan yang baik. Soha adalah seseorang yang tidak suka membuat masalah. Oleh karena itu, ia terus minta maaf. Asisten sopir saat itu mengumpat Soha dengan kasar, licik, berkata bahwa dia harus sengaja mendekati bosnya. Namun asisten berbicara tentang bos Tamngan, duduk di dalam mobil sepanjang waktu, mengamati semua ini. Sahabatnya, Tinpi, berkepribadian panas, melihat Soha diperlakukan dengan buruk seperti itu, keluar untuk melawan ketidakadilan yang dialami dia. Meskipun kehidupan Soha tidak baik, tapi dia beruntung. Ada 3 sahabat yang mendukungnya tanpa syarat. Soha selalu baik hati dan tidak suka menciptakan masalah. Dia berhasil meyakinkan Tinpi untuk tetap tenang. Hanya dengan cara itu masalah dapat diatasi. Tidak pernah berpikir akan naik sepeda gunung bersama di sana. Tidak ada persilangan apapun. Tapi tidak lama kemudian, Soha bertemu kembali dengan Tamngan. Rekan kerja meminta bantuan Soha mengirimkan dokumen kepada pelanggan untuk ditandatangani. Tempat pertemuan dengan pelanggan secara kebetulan adalah restoran kreatif yang dimiliki oleh kelompok keluarga Tam. Hari ini adalah hari peresmian restoran tersebut. Tamngan adalah ketua dari kelompok tersebut. Tiba-tiba muncul di sini. Soha langsung mengenal mereka. Agar tidak terdeteksi, Soha mengambil pakaian untuk menutupi wajahnya. Dalam sekejap mata, Tamngan masih bisa melihatnya, dan segera menjadi pusat perhatian di seluruh restoran. Ternyata dia adalah istri dari pelanggan tersebut. Salah mengira bahwa Soha menggoda suaminya, menimbulkan keributan di restoran. Soha mencoba menjelaskan tetapi tidak dipercayai, bahkan melemparkan segelas air di sini. Tamngan dengan sikap tenang melindunginya tanpa ragu. Namun istri pelanggan semakin marah, mulai berusaha kasar. Soha secara refleks berlindung dalam pelukan Tamngan. Setelah reaksi Soha yang malu, dia mundur, tanpa sengaja berada dalam pelukan pelanggan. Terjun ke sungai Hoangha dengan tidak sengaja. Soha kembali terdorong ke Tamngan. Saat Tamngan dan Soha bingung melihat satu sama lain, istri pelanggan melemparkan sepotong steak. Mereka berdua melarikan diri, namun pohon buah yang disusun dengan rapi jatuh. Pelanggan menyadari kesalahannya yang besar. Lari secepat kilat, Soha tiba-tiba menjadi yang bertanggung jawab. Meskipun Soha tidak merasa bersalah, tapi tidak bisa melarikan diri. Dia berjanji untuk mengganti kerugian. Namun mendengar jumlah yang besar, dia terkejut, merasa menyesal segera. Jumlah ini adalah untuk dirinya dan anak laki-lakinya. Biaya hidup selama beberapa bulan. Dia tidak mampu. Soha tidak tahu di mana kesalahan itu terjadi. Lihat pelayan membawa hidangan penutup, langsung mengambil krim dan mengusapkannya ke wajah Tamngan. Kemudian kabur dari tempat kejadian. Tamngan sangat terkejut. Ini pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti itu. Itu juga sangat tidak biasa. Tidak bisa diprediksi. Asisten ingin memanggil penjaga untuk menghentikan Soha, tetapi dihalangi oleh Tamngan. Lupakan saja. Anggap ini nasib buruk. Namun masalah Soha belum terselesaikan. Istri pelanggan menunjuk pada Soha di jalan, menyuruhnya agar tidak berhubungan lagi dengan suaminya. Jika tidak, dia akan merasa malu. Pelanggan takut untuk menjelaskan, bahkan membiarkannya mengakui. Soha merasa sangat bodoh, menanggung beban yang besar seperti ini. Teman baik, Nuok Nam, muncul, cepat membantu Soha mengatasi masalah. Soha kembali merasa kecewa. Ada seorang sahabat yang pintar, yang benar-benar bahagia. Di sisi lain, Tamngan menyadari bahwa kue itu tidak enak. Ternyata teman masa kecil Kie Gian telah kembali, dan mengundang koki berbintang Michelin. Tam keluarga dan Kie keluarga adalah pengusaha kaya. Tamngan selalu menganggap Gian seperti adik perempuannya. Gian telah memiliki perasaan yang mendalam padanya sejak lama. Tetapi untuk tetap bersama Tamngan selamanya, dia selalu bersamanya seperti saudara perempuan. Tamngan menjaga pekerjaannya tetap stabil. Berpacaran buta dengan wanita kaya, Gian juga akan selalu mendukung. Karena dia tahu, Tamngan ingin menjadi seorang istri dalam nama, daripada cinta yang sulit untuk dilupakan.
Dia akan menunggu Tamngan membuka pintu hatinya. Dia yakin suatu hari nanti dia akan mendapatkan cinta Anda. Dia tidak tahu, ada seorang gadis tanpa sengaja masuk ke dalam kehidupan Tamngan. Seorang wanita berusia 28 tahun dengan anak laki-laki 15 tahun. Pria baik tidak peduli padanya. Ini juga adalah zat kimia cinta. Soha tidak mengharapkan cinta yang tidak nyata. Hanya berharap ada yang menerima anak laki-laki. Kemudian membantu dia mendidik Mantuong dengan baik. Diatur oleh sahabat Soha. Ada kencan buta. Tapi melihat anak laki-laki memiliki kecenderungan untuk jatuh cinta lebih awal. Pulang dan bertanya. Soha melihat bahwa dia menghindari belajar untuk berbelanja dengan seorang gadis. Mantuong membantai dan tidak mengakui. Gadis mana? Apa yang sedang terjadi? Hari ini saya tidak melihat mereka. Anda salah dengar. Anak laki-laki itu dengan tenang mengatakan. Soha tidak ada hubungannya dengan Anda. Teman Anda melihat bahwa Soha tidak memiliki rasa hormat. Disiksa hingga mati oleh seorang anak kecil. Jadi dia memutuskan untuk membantu mendisiplinkannya. Hasil perkataan Mantuong membuatnya bungkam. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana menjadi seorang pria. Karena keberadaan anak, sungguh sulit memiliki pria dalam keluarga ini, bukan? Soha telah terbiasa dengan anak-anak nakal saat dia masih kecil. Tidak ingin berkomunikasi dengan orang tua. Jika kamu bilang tidak, maka percayalah padanya sekali. Hari ini Mantuong diundang oleh teman sekelasnya untuk ulang tahun. Tahu bahwa ulang tahun teman baiknya akan datang beberapa hari lagi. Dia ingin membelikannya hadiah. Setelah pulang, dia meminta lebih banyak uang saku dari Soha. Tapi Soha baru saja dipecat. Hidup melewati setiap hari yang sulit. Sebenarnya tidak kaya, ditambah dengan mengetahui Mantuong akan membeli hadiah untuk gadis itu yang pergi bersamanya. Menolak langsung, ibu dan putranya bertengkar. Teman dekat Nuok Nam kaya. Dia sangat mencintai Mantuong, mengatakan bahwa dia telah memberikan uang. Meskipun Mantuong sangat marah, tapi masih mengambil pizza yang dibungkus untuknya. Ini adalah hari ulang tahun. Pizza dibungkus ulang oleh ibu. Mengapa tidak suka? Soha merasa gugup dan terharu. Sejak menjadi ibu Mantuong, meskipun waktu-waktu sulit, tetapi ada begitu banyak momen bahagia. Hari ini Mantuong bersiap-siap untuk menghadiahkan Dao Dao. Tidak sengaja ditabrak oleh ibu Dao Dao. Mantuong merasa ada yang salah. Pulang dan segera mencari Soha untuk berbicara. Meminta dia untuk percaya, apapun yang terjadi. Keesokan harinya, orang tua Dao Dao janji untuk berbicara dengan Soha. Dia tidak tahu apa-apa, oleh karena itu, ia terus minta maaf. Mengatakan bahwa mereka akan berbicara dengan Mantuong lagi. Memastikan hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Di sisi lain, Tamngan menjalin hubungan tanpa pikir panjang dengan seorang wanita terkenal. Ketika dia baru saja masuk, dia langsung memperhatikan Soha. Dia hanya melihatnya 2 kali. Wanita yang diingatnya dengan sangat. Jadi dia sengaja memilih tempat yang dekat dengan Soha. Kemudian, mendengarkan percakapan mereka sebentar. Tamngan memiliki prasangka negatif. Soha lagi-lagi ikut campur dalam hubungan orang lain. Dan ditemukan oleh istri orang tersebut. Soha, pertimbangkan tentang keluarga kami. Berpikir tentang anak. Saat membayar, Soha menyadari bahwa dia lupa membawa dompet. Jadi dia segera menelepon temannya. Tapi semuanya sangat jauh dari sini. Dindin mengatakan bahwa dia mencari seseorang yang bisa memberikan pinjaman. Mungkin hubungan romantis dapat berkembang. Tamngan mendengar dengan jelas percakapan antara Soha dan Tinpi. Dia hanya menunggu Soha datang dan meminta pinjaman. Seperti yang diharapkan, Soha tiba di sini dengan cepat. Saat melihat Tamngan, Soha juga terkejut. Benar-benar tak terduga, tidak ada uang pinjaman. Mungkin dia harus membayar uang untuk pohon buah yang dia makan sebelumnya. Tapi Tamngan berpura-pura tidak mengenalinya. Ini membuat Soha senang. Terbaik jika tidak tahu, jadi dia tidak ragu-ragu untuk mengungkapkan niatnya. Gadis yang berkencan buta mencemooh Soha. Cara memulai percakapan yang benar-benar istimewa. Soha menegaskan tidak menyukai Tamngan. Sebenarnya hanya untuk meminjam uang. Tidak tahu mengapa, mendengar Soha berbicara seperti itu. Tidak peduli padamu. Aku merasa sangat kehilangan. Ketika gadis berkencan dengan terburu-buru memberikan uang kepada Soha, Tamngan segera mengeluarkan dompet dan memberikan 100 yuan kepada Soha. Kemudian, di depan semua orang, mengambil kue bunga lalat dan menyeka wajahnya. Ini adalah Tamngan, pertama kali melakukannya. Hal yang konyol dan kurang ajar. Soha agak bingung tapi sangat senang. Sejak Tamngan membalas dendam seperti ini, jadi mereka berbaikan. Dia tidak memiliki alasan meminta dia membayar untuk makanan penjual buah. Soha berpikir kue ini sangat berharga, menghemat puluhan ribu. Di perjalanan pulang, ibu Tamngan menelepon, bertanya padanya apa yang terjadi. Putri orang kaya berkencan, mencurigai bahwa anak laki-laki itu gila. Tamngan juga merasa lucu. Mengapa setiap kali aku bertemu Soha, dia selalu melakukan beberapa hal yang mengagumkan. Soha pergi untuk wawancara pekerjaan di bar, bertemu dengan mantan pacarnya, agar dia tidak melihat kesulitannya.
Dia langsung meraih seorang pria dan mengatakan itu adalah pacarnya. Kemudian menariknya dan lari. Tamngan tidak menyangka bahwa dia akan pergi menjawab telepon. Ditarik oleh seorang wanita gila. Kemudian disiram dengan air. Ketika dia hampir kehilangan ketenangannya, kembali dan melihat bahwa itu adalah Soha. Dimanapun mereka pergi, mereka selalu bertemu. Ini adalah jenis takdir apa? Soha juga terlihat malu dan meminta maaf. Tidak meminta bantuan darinya, berharap Tamngan akan bersekutu dengan mantan pacarnya. Membuatnya lebih malu lagi. Soha ingin keluar dari situasi itu, tapi mantan pacarnya meraihnya dan mencemoohnya dengan berbagai cara. Tamngan tidak tahu kebenaran, hanya karena beberapa kata dari mantan pacarnya. Soha salah paham bahwa dia adalah jenis wanita yang buruk. Setiap kali dia melihatnya, itu selalu karena pria. Dia sangat membenci orang-orang yang merusak hubungan orang lain. Tapi ketika melihat Soha diintimidasi oleh mantan pacarnya, pemandangan yang mengharukan, dia tidak bisa tidak melindunginya. Tamngan berkolaborasi dengan Soha untuk berpura-pura menjadi pacarnya, juga menunjukkan perasaan, mengatakan bahwa Soha telah merusak banyak pakaian miliknya. Tapi tidak masalah, dia punya cukup uang untuk melakukannya. Dia menyukainya dengan gila. Pandangan bodoh. Soha tahu bahwa Tamngan sedang menghina dia dengan cara lain, tapi berterima kasih padanya, membantunya mempertahankan harga dirinya dan penampilannya di depan mantan pacarnya. Mantan pacarnya melihat Soha mempunyai direktur eksekutif sehebat itu, jadi dia berjalan tergesa-gesa. Ketika keduanya pergi, Tamngan segera mendorong Soha keluar, mengumpulkan semua kemarahannya pada Soha. Soha juga sangat bersyukur. Dia mengejar Tamngan untuk mengucapkan terima kasih dan minta maaf, tapi dia tidak ingin terlibat dengan dia lagi, mengatakan bahwa sebelumnya tidak membantu dia, tidak menerima kesombongan mereka. Pandangan sombong. Dia meyakinkan Soha, nanti jangan campur tangan dalam perasaan orang lain. Jika tidak, Anda layak dicemooh. Soha menyadari bahwa Tamngan telah salah paham padanya. Dia menjelaskan dengan cepat, tapi Tamngan sudah memiliki prasangka terhadapnya. Tidak percaya apa yang dia katakan. Kalau tidak percaya, biarkan saja. Soha tidak peduli dengan kesalahpahaman. Bagaimanapun, mereka tidak akan bertemu di masa depan. Tapi dia akan melarikan diri dari tanggung jawab. Dia berjanji akan mengembalikan jas Tamngan. Mendengar harganya 88.000. Terdiam sejenak. Dia tidak mengerti dunia orang kaya. Satu set pakaian cukup untuk biaya hidup selama setahun. Tidak mampu membayarnya. Bagaimanapun juga, itu tidak rusak. Hanya perlu mencucinya jika kotor. Jadi Soha tidak berpikir. Segera pergi mengambil pakaian Tamngan. Saya mencuci. Saya benar-benar akan mencuci bersih. Membuka baju seseorang membuat Tamngan takut. Dia belum pernah melihat seorang gadis seperti itu. Setiap kali bertemu akan ada masalah. Keesokan harinya, Soha mencuci vest yang seharusnya dikembalikan kepada Tamngan. Anak lelaki Mantuong yang penasaran mencobanya. Soha tidak marah, malah memuji anak lelakinya lebih tampan daripada Tamngan. Lalu dia tidak bisa berhenti tertawa. Mantuong melepaskan pakaian. Ia melemparkannya di atas rak sepatu di samping. Pakaian tersebut ditempelkan langsung ke lem yang baru dioleskan. Keduanya menarik keras. Pakaian terlepas, tapi ada lubang besar yang terkoyak. Ini buruk. Soha tidak punya pilihan selain memperbaiki pakaian itu. Dia berharap akan lolos dari masalah tersebut. Soha pergi ke tempat untuk mengembalikan pakaian tersebut. Resepsionis meminta dia untuk mendaftar. Soha tidak mengharapkan masalah akan terselesaikan dengan mudah. Tapi dia bertemu dengan asisten Tamngan. Dia berpikir bahwa Soha dengan sengaja mencari banyak alasan untuk mendekati Tamngan. Ingin menikah dengan keluarga kaya. Tidak senang melihat Soha. Juga mencintai Soha. Menunggu dia memeriksa bajunya. Tidak ada masalah apa-apa. Ketika dia merasa tidak bisa melarikan diri, senior kampus Teddy muncul di sini, membebaskan dia dari belenggu. Dan yang lebih mengejutkan adalah, Teddy dan Tamngan adalah saudara baik. Tamngan diam-diam berpikir, saudara-saudara kita, bagaimana bisa melupakan wanita yang berkilau seperti itu? Sepertinya ada hubungan yang baik. Tetapi apa yang Teddy katakan selanjutnya, itu membuatnya terkejut. Lebih akrab. Sebelumnya memanggilmu apa? Ibu dari anak itu. Oh, sudah lama dia masih ingat. Tentu saja itu pertama kalinya dia menjadi ayah. Tamngan berpikir, ini jenis hubungan apa? Dia merasa segalanya hampir runtuh. Agar saudara baik Teddy tidak ditipu oleh Soha, dia berbicara keras agar Teddy menjauh dari Soha. Teddy memiliki cinta yang mendalam pada Soha. Kali ini kembali karena dia. Karena saat itu pergi kuliah, melewatkan kesempatan bersama Soha. Kali ini dia memutuskan untuk mengejar kembali dia. Sahabat juga melihatnya. Cinta dia pada Soha. Mencoba meyakinkan Soha untuk bersamanya. Soha juga tahu bahwa Teddy adalah kandidat yang sesuai. Mengetahui dirinya, juga bisa menerima putranya. Belum lagi berbagai kondisi yang berbeda. Tapi dia menolak gagasan ini. Di satu sisi, merasa tidak pantas. Di sisi lain, dia hanya menganggapnya sebagai teman.
Meskipun Soha selalu mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan cinta, tapi sepertinya di dalam hatinya masih berharap untuk menemukan seseorang yang mencintainya. Sisa hidup, tidak ingin menjauh. Mohon maafkan ibu dan anak ini. Anak itu menundukkan kepala kepada ayahnya. Mengapa kamu memanggilku begitu? Ayah biasanya sangat baik di luar, tapi ketika pulang dan memukul ibu dan anak, tidak bisa ditoleransi. Anak itu seperti anak durhaka. Untuk membantu ibunya mengatasi masalah, menyalahgunakan opini publik untuk membuat ketua diktator Tamngan malu. Tidak hanya memanggil ayah, menjadi seorang pria kejam dalam keluarga. Tamngan pertama kali bertemu dengan ibu dan anak seperti itu. Ternyata Soha secara tidak sengaja merusak pakaian Tamngan. Diam-diam mengambil spray lama untuk menggantinya. Tamngan malu di pesta itu. Ketua perusahaan memakai jas. Dia telah kehilangan wibawa, ingin membalas dendam pada Soha. Akhirnya membuatnya tidak bisa bergerak. Mengapa setiap kali bertemu Soha, kekuatan tempurannya hilang, kemarahannya bisa mencapai tingkat baru. Meskipun Soha tidak setuju dengan anaknya berbohong, tetapi dia berperilaku baik dengan orang-orang seperti Tamngan. Di perjalanan pulang, Soha memuji anaknya untuk perilaku baiknya. Dia membawa Mantuong pulang untuk mengunjungi orang tua. Ada keharmonisan di meja makan malam. Tetapi ketika Soha secara tidak sengaja menyebut ibu kandung Mantuong juga adalah saudara perempuan dari dia, ayahnya menjadi marah. Di rumah ini, ibu kandung Mantuong adalah hal yang dihindari. Tidak ada yang bisa menyebutnya. Bahkan jika secara tidak sengaja dibahas, akan diingatkan oleh orang lain. Bahkan tidak ingin menyebut namanya. Semua orang membenci dia, dan juga Mantuong. Di hatinya, hanya Soha yang menjadi ibunya. Jika bukan Soha yang mengambil tanggung jawab merawatnya, ia akan menjadi anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Meskipun biasanya dia selalu nakal, tetapi dia benar-benar mencintai Soha. Dia berharap Soha bisa menemukan seseorang untuk membuatnya bahagia. Di sisi lain, dia takut bahwa setelah Soha menikah, dia akan dibuang lagi. Sebagai sesama guru, Teddy jatuh cinta pada Soha. Sering berada di rumahnya, Mantuong sangat melawan. Sikapnya juga sangat dingin. Apakah Uncleli tinggal untuk makan malam? Mengapa dia berkata kasar seperti itu? Teddy cukup takut dalam situasi sosial. Mantuong sepertinya tidak menyukainya. Dia merasa malu ketika pergi. Hari ini teman dekat Nuok Nam mengajak Soha pergi berkencan bersamanya. Nuok Nam dilahirkan dalam keluarga kaya raya, berpendidikan tinggi dan memiliki latar belakang keluarga yang berkuasa. Seringkali perusahaan mendekatinya dan ingin menikah dengannya. Nuok Nam tidak menyukai siapapun. Setiap kali hanya untuk menghadapi keluarganya. Kali ini dia meminta Soha ikut bersamanya, agar Soha dapat mencari alasan untuk membawanya. Dia tidak ingin berkencan yang membosankan. Terlalu banyak waktu. Soha tentu saja setuju. Tapi dia tidak menduga, kencan buta temannya adalah Tamngan, yang telah dia hina berkali-kali. Dia benar-benar ingin lari, sebelum Tamngan membuatnya kesal. Tetapi untuk temannya, dia masih harus bersikap sabar. Tamngan dan Nuok Nam baru saja menyapa satu sama lain, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sahabat baik Jiaan tiba. Dia memanggil dirinya sebagai adik perempuan Tamngan. Bergabung dengan acara kencan ini, Nuok Nam juga murah hati. Perannya menunjukkan kedekatannya dengan Tamngan. Nuok Nam menyambutnya dengan senyuman, seolah-olah dia tidak peduli. Ie Jiaan menjelaskan bahwa dia adalah adik perempuan orang ketiga. Apa peringkat tertinggi, adik perempuan? Apakah kamu terlalu bodoh? Kamu lupa bahwa restoran ini telah sering dikunjungi bersama Tamngan. Tamngan tampaknya tertarik padanya, sehingga dia mengingatnya dengan baik. Nuok Nam adalah pria yang baik hati, sehingga cewek-cewek seperti Jiaan tak berdaya. Tamngan juga melihat perubahan dalam diri Nuok Nam. Dia dan perempuan lainnya benar-benar berbeda. Mereka mungkin pasangan yang baik untuk pernikahan. Detik berikutnya, dia bertemu Soha yang sangat dia benci. Tamngan menduga bahwa Soha memiliki jaringan hubungan yang luas. Tidak hanya tahu sahabat baik Teddy, bahkan pasangannya adalah teman baiknya juga. Soha mengabaikan tatapan aneh Tamngan, tetap menjaga rasa malu. Ia dengan cepat menemukan alasan untuk membawa Nuok Nam keluar. Soha berpikir bahwa Nuok Nam tidak memiliki perasaan, jadi dia menariknya dan pergi dengan cepat. Tapi Nuok Nam dengan semangat memberitahu dia bahwa dia benar-benar mencintai Tamngan, dan hanya memberikan sinyal salah karena terlalu khawatir. Soha sangat terkejut, tetapi mendengar kata-kata bijak Nuok Nam, dia merasa bahwa Tamngan benar-benar bahagia untuknya. Meskipun dia tidak terlalu suka pada Tamngan, tapi kondisi Tamngan sangat baik. Dan Nuok Nam juga cocok. Bisa dikatakan pria berbakat dan wanita cantik. Tidak ada masalah apapun. Semoga kamu bahagia. Kemudian Tamngan dan Nuok Nam memiliki kencan kedua mereka. Nuok Nam menjelaskan kejadian sebelumnya, juga menyelesaikan kesalahpahaman antara Tamngan dan Soha. Bahkan karena Soha tidak ragu-ragu untuk bertanya kepada Tamngan yang baru dikenalnya. Harapannya dia dapat memberikan pekerjaan kepada Soha.
Meskipun keluarga Nuoknam tidak kekurangan uang, juga mengenal banyak orang, tapi yang utama adalah pendidikan. Tidak ada posisi yang cocok untuk Soha. Ada teman seperti ini, bisa meminta apa? Soha awalnya menolak, karena dia dan Tamngan memiliki konflik. Dalam situasi saat ini, masuk ke perusahaan itu adalah sebuah berkah. Jadi hidupnya dan anaknya akan terjamin. Ia setuju. Kamu tidak perlu merasa berhutang padaku. Aku tidak punya teman lain. Ini adalah persahabatan terbesar yang bisa kuberikan padamu. Sahabat berusaha sekuat tenaga, mengatur kencan untuk Soha dan Teddy. Perasaan Teddy terhadapnya jelas, hanya dengan mengangguk. Semua orang akan senang. Meskipun Soha belum pernah mengharapkan cinta, hanya ingin mencari kondisi yang cukup baik. Dan agar anak laki-lakinya bisa hidup lebih baik. Tapi sekarang, ketika ada seseorang yang sangat cocok di depannya, dia sedikit menentang. Hari ini sahabatnya sedang merencanakan pertemuan. Begitu Teddy bersiap untuk mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba Tamngan meneleponnya untuk pergi dinas. Sebelum pergi, dia membayar dengan cepat. Pacarnya yang bijak menggoda Teddy. Melihat kartu kredit Teddy dalam sekejap mata. Apa artinya? Teddy bukan pekerja imigran biasa. Dan Soha masih belum tahu kebenaran. Berpikir bahwa Teddy menghabiskan terlalu banyak uang. Rasa bersalah. Akhirnya, dia tidak bisa menghasilkan uang. Dia bahkan mengambil hidangan penutup gratis dan memberikannya kepadanya. Bisa menghemat. Tapi keluar dari restoran, Soha melihat Teddy turun dari mobil mewah dan mengenakan pakaian dan sepatu kulit. Tidak lagi seperti Teddy yang biasanya berpakaian rapi. Sebentar, Soha merasa jarak antara dia dan Mu sangat besar. Pada saat ini, Dinpi meneleponnya dan mengatakan padanya, Teddy Lee adalah presiden sebuah situs web besar di Tiongkok. Dengan nilai miliaran, mereka dan Teddy yang lebih tinggi sepenuhnya tidak ada dalam satu dunia. Dan Tamngan selalu salah paham bahwa Soha adalah seorang pembohong. Memuja uang, dia berusaha untuk mencegah sahabat Teddy untuk tidak tinggal bersama Soha. Menyarankan Soha untuk berhenti berpikir tentang Teddy secepat mungkin. Tidak, dia akan memberitahu Teddy segala sesuatu yang telah dia lakukan. Sehingga mereka bahkan tidak bisa menjadi teman. Soha segera mengetahui bahwa Tamngan memiliki prasangka terhadapnya. Dia tidak menjelaskan, juga tidak pernah berpikir untuk tinggal bersama Teddy. Sekarang baru tahu identitas sejati. Bahkan akan semakin tidak. Dalam kemewahan bukanlah tujuan dia. Dia hanya ingin bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tamngan memutuskan untuk sementara waktu percaya pada Soha. Bagaimanapun, dia tidak akan melihat Teddy melompat ke dalam perangkap. Setelah pulang dari perjalanan dinas, Teddy segera mencari Soha, menjelaskan bahwa dia tidak dengan sengaja menyembunyikan. Tapi mereka tidak bertanya, jadi tidak ada yang menyebutkan. Berkata kepada Soha untuk tidak marah padanya karena hal ini. Soha tidak akan marah. Mereka masih sahabat. Tapi juga saat ini, Teddy melihat sesuatu di rambut Soha. Membantu dia menghilangkannya. Tamngan secara kebetulan melihat mereka berdua berpelukan mesra. Seperti gambar ciuman. Arah mendekat untuk menghentikan mereka. Dia benar-benar berbohong. Tamngan, siapa yang berbohong tentang saya, saudara? Alamat, kamu memberikan yang salah. Benar-benar salah. Tamngan tahu bahwa dia telah salah paham tentang mereka berdua. Putus asa mencari alasan untuk mengatasi kebingungannya. Tapi Tamngan melihat bahwa Teddy sangat mencintai Soha. Sebelumnya, dia hanya mengingatkan Teddy secara tidak langsung untuk tidak mendekati Soha. Tetapi melihat situasi sekarang, hanya bisa dikatakan bahwa Soha yang merawat anaknya sendiri tampaknya sangat simpatik. Tapi dia bukanlah orang biasa. Kamu dengarkan nasihatku, jauhkan diri dari dia. Teddy sekarang sudah tahu, kesalahpahaman Tamngan terhadap Soha sangat mendalam. Ia menjelaskan masalah Soha, dan mengatakan Soha akan selalu memikirkan orang lain. Setiap kali saya diintimidasi dan terluka, tidak bisa melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Soha adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Seorang gadis yang tak bisa tidak ingin melindungi. Tapi dia terlalu sensitif dan tidak kompeten. Sangat sulit untuk masuk ke hatinya. Setelah mendengar penjelasan Teddy, Tamngan menyadari, ternyata dia sudah memiliki prasangka yang sangat dalam. Tidak bisa tidak merasa agak bersalah untuk pertama kalinya meragukan seseorang yang sembrono seperti itu. Dia telah bertanya pada Departemen Sumber Daya Manusia tentang wawancara Soha. Ternyata dia telah diabaikan. Tidak tahu apakah itu karena kesalahan atau alasan lain. Dia langsung meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengatur Soha. Soha telah diangkat oleh direktur. Oleh karena itu, rekan-rekan kerja berbicara di belakangnya. Hari pertama bekerja, Tamngan menghubungi Soha untuk memastikan mereka hubungan Soha dan Tamngan tidak normal. Soha sangat berterima kasih kepada Tamngan atas kesempatan ini. Tetapi dia acuh, hampir saja merusak tumpukan bunga perusahaan. Tamngan dengan cepat menyelamatkan situasi. Pemandangan ini dilihat oleh staf. Dalam kantor menyebarluaskan, rumor mencapai Tamngan dan Soha. Berpikir Soha hanya mendapatkan pekerjaan karena hubungan. Rekan-rekan kerja juga merendahkan dia. Tamngan melihat semuanya, dia tidak bisa ikut campur.
Jika tidak, Soha hanya akan semakin sulit. Melihat Soha selalu diintimidasi oleh rekan-rekan kerja, dia selalu menelan amarah ketika mendapatkan kesalahan. Tamngan benar-benar tidak tahan. Dia keluar untuk menyelamatkan Soha, mengatakan padanya untuk tidak lagi menjadi korban. Jelas ini bukan salahnya, tapi dia tetap ditegur oleh atasan. Dia berkata kepadanya, jangan menyalahkan pimpinan, tapi berkontribusi untuk perusahaan. Memikirkan bos dalam segala hal, memikirkan apa yang baik untuk perusahaan dan bos, daripada menjadi orang baik yang dimanfaatkan orang lain. Soha berpikir Tamngan sedang mengajari dia pelajaran. Segera meminta maaf dan berkata tidak akan seperti itu lagi. Saya tidak perlu minta maaf. Hanya berharap bahwa kamu akan melakukan apa yang benar ke depannya. Lakukan yang seharusnya. Membuat Soha terkejut. Mengapa tiba-tiba begitu ramah? Minum obat yang salah. Gadis itu baru saja memberikan pacarnya kue buatan sendiri. Dengan cepat pria itu membuangnya ke tong sampah. Teman baik gadis itu secara kebetulan melihatnya. Soha tidak menduga Tamngan bisa seperti itu. Berubah di depan dan di belakang. Nuok Nam jatuh cinta pada Tamngan. Dia merasa marah. Meskipun sekarang Tamngan adalah bosnya, dia juga ingin melawan untuk temannya. Tamngan mendengar Soha mencemoohnya karena ketidakpedulian. Dia tidak tahu kenapa. Tamngan selalu tidak menjelaskan. Takut Soha akan salah paham tentangnya. Jadi dia berbicara padanya. Karena ketika saya kecil, ada pengalaman buruk dengan kacang. Sehingga, dia tidak makan makanan yang mengandung kacang lagi. Oleh karena itu, katakan langsung kepada Nuok Nam. Mengapa menghamburkan energi orang lain? Tamngan mengatakan pada Nuok Nam untuk berhenti malas menjelaskan. Soha sepertinya menyadari, Tamngan tidak peduli tentang temannya. Tetapi dia telah terperangkap di dalamnya. Soha tidak ingin melukai Nuok Nam. Dia ragu-ragu bertanya kepada Nuok Nam, sudahkah kamu mempertimbangkan untuk menikah dengan Tamngan? Nuok Nam mengangguk tanpa ragu. Tetapi Sister Ha berbisik untuk mengingatkan dia, lebih baik hati-hati. Akhirnya, pernikahan adalah masalah besar. Masih perlu diamati lebih lanjut. Nuok Nam tahu Sister Ha terlalu baik-baik saja. Dia tahu sahabatnya, harus ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dia meminta Sister Ha untuk berbicara. Dia mungkin bisa menerimanya. Sister Ha juga bertekad untuk tidak menyembunyikan. Nuok Nam terlalu berarti bagi dia. Sister Ha tidak ingin dia menikah dengan Tamngan. Merusak kebahagiaan seumur hidup. Dia menggambarkan dengan tepat apa yang dia lihat. Berbicara dengan Nuok Nam. Nuok Nam sangat tersentuh ketika Soha memikirkan dia. Ada risiko salah paham. Juga berbicara dengan dia tentang kenyataan. Ini adalah teman sejati. Tapi kamu masih ingin berpikir tentang aku. Tidak pernah memikirkan bahwa kamu akan salah paham. Aku benar-benar bahagia. Ini adalah hati dari teman-teman. Kemudian Nuok Nam berbicara dengan Soha. Tamngan juga telah mengatakan dengan jelas kepada dia. Dia hanya ingin menemukan orang yang tepat untuk menikah. Karir yang stabil, kecuali cinta. Dia memiliki segalanya untukmu. Jika kamu menerimanya, mari kita lanjutkan berkencan. Jika tidak, aku tidak akan memaksa. Nuok Nam terjebak dalam perasaannya dan tidak bisa keluar. Meskipun Tamngan tidak mencintainya, tapi dia masih ingin ada di sampingnya. Jadi dia setuju. Soha tidak mengerti pilihan Nuok Nam. Tetapi karena dia telah memutuskan untuk mendukungnya. Setelah Nuok Nam dan Tamngan berkenalan, Nuok Nam tersenyum banyak. Dia berharap Nuok Nam bisa bahagia. Tamngan sebagai CEO perusahaan. Setiap hari dia sibuk dengan segala hal. Sehingga dia tidak bisa sering bertemu dengan Nuok Nam. Nuok Nam untuk meningkatkan pemahaman mereka satu sama lain. Mereka mendaftar akun media sosial untuk keduanya. Mereka berbicara di telepon saat tidak bertemu. Hari ini, Soha dan Nuok Nam menyiapkan makan malam menunggu Mantuong pulang sekolah. Wajah Mantuong terluka. Soha khawatir. Tanya dia apakah dia berkelahi dengan temannya. Dia tidak ingin berbicara, karena dia tidak ingin membuat Soha sedih. Ibuku bilang ibumu melahirkanmu lebih awal. Tidak sulit mencari ayah lain untukmu. Nuok Nam melihat ibu dan anaknya akan bertengkar. Keluar untuk menenangkan. Katakan pada Soha jangan khawatir. Dia pergi berbicara dengan Mantuong. Saat itu, Tamngan mengirim pesan kepada Mantuong. Mantuong meminta bantuan Soha untuk menjawab. Soha berpikir bagaimana bisa, tapi Mantuong tidak mengatakan apa-apa. Mereka tidak banyak berbicara, hanya sebagai percakapan seperti teman. Kamu akan menjadi pengganti penyiar. Cukup bantu saya mengenalinya. Tunggu sampai saya keluar dan tahu jawabannya. Kamu membantu saya bertanya. Saya membantu kamu. Ini adil. Soha setuju dengan enggan. Dia akan khawatir tentang apa yang dia katakan. Melukai perasaan Tamngan. Meninggalkan kesan buruk. Seharusnya alami untuk berbicara. Ungkapkan pendapat dengan jujur. Kadang-kadang bahkan menentang Tamngan. Dan ketika Nuok Nam dan Tamngan berbicara sebelumnya, karena terlalu formal, semua jawaban sangat sederhana, seperti tes. Tidak ada komunikasi sama sekali. Nuok Nam berpikir Tamngan tidak suka berbicara. Tidak disangka bahwa dia tidak bisa berbicara. Kali ini Soha berbicara dengan Tamngan banyak.
dia semakin bergantung pada Soha. Setiap kali Tamngan mengirim pesan padanya, dia selalu bertanya kepada Soha bagaimana. Soha menjadi ahli strategi cinta. Karena pendapat Tamngan, Nuoknam dan Tamngan berbicara lebih banyak. Kadang-kadang Tamngan mengirim pesan padanya, berbagi hal besar dan kecil dalam pekerjaan. Nuoknam merasa bahagia yang belum pernah ada, tetapi juga takut bahwa dia akan secara tidak sengaja berkata salah. Membuat suasana canggung sekali lagi. Dia dan Soha mengajukan permintaan yang sangat lucu. Atau, aku akan memberikan nomor akun perangkat lunak obrolan ini. Soha dengan tegas menolak. Nuoknam telah dengan tulus meminta. Dia benar-benar suka Tamngan. Meskipun tidak bisa memiliki cinta, tapi setidaknya pahami dia lebih baik. Soha tidak tega melihat Nuoknam kecewa. Ia telah setuju dengan permintaan yang tidak masuk akal itu. Soha dengan mudah menggantikan Nuoknam. Memulai percakapan dengan Tamngan. Mereka berdua berbicara dari pagi hingga malam. Seperti penghuni internet berbicara, dan jelas bahwa Nuoknam adalah pemimpin. Seperti orang asing, melihat percakapan mereka setiap hari. Tapi dia tidak cemburu dan marah. Malah sangat bahagia. Sekarang dia semakin mengenal Tamngan. Bahkan kadang-kadang, lupa bahwa dia sedang berbicara dengan Tamngan. Daripada Soha. Soha, apa yang paling bahagia bagimu? Ia bertanya kepadamu, bukan saya. Aku bingung, bodoh. Aku tidak ingin. Apa hakmu untuk menginginkan itu? Orang tuamu juga tidak ingin kamu. Bagaimana kamu bisa berani menginginkannya? Soha menemukan teman dekat Nuoknam. Rahasia membeli ponsel pintar untuk putranya. Ternyata Mantuong ingin kemewahan. Baru saja meminta Nuoknam membelikannya. Maka dia menghina dia secara kasar. Bahkan menyita ponsel lamanya. Mantuong merasa tidak adil dan pergi ke kamarnya untuk menangis. Karena ditinggalkan sejak kecil, Mantuong selalu merasa cemas. Dan karena latar belakang keluarganya yang unik, sering diasingkan oleh teman sekelasnya di sekolah. Hanya Dao-Dao yang bersedia menjadi temannya. Tapi dia selalu menderita diam-diam. Tidak pernah mengatakan kepada Soha bahwa dia dibully. Karena tidak ingin membuat Soha khawatir. Tetapi Mantuong seperti itu. Soha semakin khawatir. Dia tidak ingin meragukan Mantuong. Tapi dia takut karena kesalahannya sendiri. Tidak merawat Mantuong dengan baik. Aku ingin percaya padanya. Tapi aku tak berani. Aku sangat khawatir. Aku takut. Tenangkan diri. Dia merasa sikap terhadap Mantuong terlalu keras. Merasa bersalah. Dia pergi ke kamarnya untuk minta maaf kepada Mantuong. Tapi Mantuong sudah tidur. Dia menutupi kakinya dengan hati-hati. Melihat anaknya bersiul bahkan ketika tidur. Soha merasa bersalah, ingin memberikan cukup cinta kepada Mantuong, agar dia melupakan kenyataan bahwa dia telah ditinggalkan. Tapi karena curiga berulang kali, agar dia selalu khawatir, hidup dalam ketakutan terus-menerus. Bagaimana bisa menjadi ibu yang baik? Bagaimana caranya agar anak tumbuh sehat, besar dengan bahagia? Karena suasana hati yang buruk, Soha tidak tertarik menggantikan Nuoknam dalam percakapan dengan Tamngan. Tapi Nuoknam berkata, Tamngan juga diasuh oleh ibu. Waktu yang tepat untuk bertanya kepadanya. Mungkin dia bisa memberikan beberapa saran yang baik. Jadi Soha di bawah bimbingan Tamngan merasa lebih baik tanpa alasan. Tapi melihat anak itu sangat tegas, tanggapan sangat cepat, dan tahu bagaimana melindungi ibunya. Bisa berbicara dengan Soha. Anak itu adalah permata berharga. Sebenarnya hubungan antara Tamngan dan ibunya sangat buruk. Keinginan untuk mengontrol membuatnya merasa sakit. Bahkan dengan kejam merusak cinta mereka. Sehingga dia tidak tertarik lagi kepada siapapun. Cinta telah menjadi sesuatu yang jauh baginya. Bahkan jika dia kaya, tidak mungkin mendapatkan cinta. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya yang tidak bisa dijelaskan. Dia mulai tersentuh. Dia suka berbicara dengan dia. Berbagi hal-hal kecil dalam pekerjaan. Berbagi hal besar dan kecil dalam pekerjaan. Arti dari berbagi dengan kuat ini apa? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu itu terasa baik. Dia suka itu. Tidak tahu mengapa. Nuoknam yang nyata dan Nuoknam yang dia ajak bicara membuatnya membayangkan bahwa ada dua orang. Meskipun mereka berbicara di mana-mana. Setiap kali mereka bertemu, Nuoknam berubah menjadi orang yang lembut. Dia tidak banyak bicara. Nuoknam tidak pernah menolak apa yang dia katakan. Merasa seperti dia tidak memiliki pendapat. Nuoknam hanya bisa mengatakan dia agak lambat. Saat pertemuan, dia menjadi lebih ragu-ragu. Dia akan terbiasa dengan itu nantinya. Tamngan tidak berpikir lagi. Semua orang memiliki dua sisi. Dirinya sendiri tidak terkecuali. Hari ini adalah ulang tahun Mantuong. Soha membawa Nuoknam pergi untuk membeli hadiah. Nuoknam mengusulkan, membuat kue ulang tahun untuk Mantuong. Dia pasti sangat tersentuh oleh ini. Nuoknam tiba-tiba mendapat panggilan dari ibu Tamngan. Dia berkata bohong bahwa bibi meminta dia untuk bertemu. Dia ingin memeriksanya sendiri, sebagai calon menantu. Jika dia tidak bisa melewati dia, Tamngan tidak akan setuju apapun. Terlihat bahwa dia sangat puas dengan Nuoknam. Jujur dan murah hati, juga sopan, berbicara dengan baik, dan sangat cerdas. Dengan cepat diakui oleh ibu Tamngan.
Sepertinya, Nuok Nam adalah kandidat terbaik. Alat satu-satunya, bagaimana bisa bermain dengan Soha? Tidak tahu sopan santun dan tidak sopan. Bagaimana Soha bisa masuk ke perusahaan? Ibu Tam Ngan tahu semuanya, karena dia meletakkan tangan di samping Tam Ngan, mengawasi setiap gerakannya. Dia belum lulus wawancara. Tam Ngan secara khusus menyetujuinya. Mendengar Ibu Tam Ngan berbicara, Nuok Nam minta maaf segera, dan mengatakan bahwa dia telah meminta Tam Ngan untuk ini. Ini tidak ada hubungannya dengan Soha, supaya dia tidak menyalahkan Soha untuk ini. Ibu Tam Ngan tidak marah, karena menghormati Nuok Nam. Memberi Soha pekerjaan itu bukan perkara besar. Dia juga tidak campur tangan.